jatuh dibina oleh beliau. Dilanjutkan ketika Pak Anies Baswedan kampanye di sini, saya pesan ketika susah mendapatkan perizinan, saya punya alun-alun, apa yang larang alun-alun, saya punya. Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang begitu besar, sangat kuno, dan harus dari Cirebon. Bagi yang datang ke tokoh yang juga lebihnya adalah orang-orang yaitu memakmurkan bangsa dan negara ini, memakmurkan, memberikan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa ini, di mana Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Sampai dikembalikan lagi lagu-lagu pus-pus yang dulu batu dan kayu bisa jadi tanaman. Tapi ternyata saat ini Indonesia ini dalam keadaan kesusahan. Sekarang ini tingkat kemiskinan ini bertambah. Apakah kita mau menonton, membiarkan sampai nanti kita ini juga akan terbuang seperti kota Singapura? Kalau kita mempelajari, Pak, di kota Singapura ini semuanya ternyata. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Februari 2024, di Cirebon, Jawa Barat, telah berkumpul para tokoh, aktivis, praktisi, pastinya para ulama, menjadi satu dan bersama-sama dalam menyikapi hasil pemilu 14 Februari 2024 yang hasilnya sangat membuat gaduh. Kami semua akhirnya bersepakat membuat petisi atau kesepakatan bersama dengan nama Petisi Caruban Nagari yang isinya sebagai berikut. Kami, masyarakat, mewakili diri sendiri maupun kelompok golongan di Indonesia, dengan ini menyatakan satu, menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dua, meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 masa kerja sampai 2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang saat ini kami nilai tidak dapat bekerja dengan baik. Tiga, memprotes keras deklarasi kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak, dan hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat secara luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. 4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum Paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. 5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. 6. Mendukung langkah hak angket yang akan dilakukan oleh anggota DPR RI dalam menyikapi pemilu yang tidak jujur dan adil. 7. Kami meminta kepada TNI dan Polri, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan institusi terkait untuk tetap netral tanpa berpihak. Cirebon, 21 Februari 2024. Dibacakan pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Merdeka! Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang dihadiri oleh para penata umat atau para ulama, para aktivis, para tokoh masyarakat bersama dan menetapkan bersama dan bersepakat bersama, yaitu melihat dari dasar-dasar adanya
kabar dan bukti di berbagai media, baik media surat kabar maupun dari media sosial, adanya berbagai dugaan penyimpangan, dugaan yang sangat sistematis, sangat masif dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga membuat pemilu ini menjadi gaduh dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Tadi berkumpul tidak membicarakan paslon 01, 02, 03 atau caleg, tidak, tapi kita berbicara bangsa. Berbicara bangsa, kemudian kami sepakat tadi bahwa ada 6-7 butir kesepakatan, yaitu meminta kepada penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, institusi terkait. Yang pertama adalah netralitas dan menindak oknum-oknum yang merugikan institusi-institusi. Yang kedua, kami meminta dilakukanlah dukungan kepada anggota DPR MPR yang akan melakukan hak angket mengenai hasil pemilu. Kami masyarakat mendukung, sehingga kebenaran dan tidak kebenaran itu akan terungkap. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila memang ini terjadi dugaan kecurangan dan benar dan terstruktur serta sistematis dan masif, kami berharap untuk dilakukan pemilu ulang yang jurdil. Kemudian menindaklanjuti adanya usulan laporan bukti yang dilakukan oleh tim atau siapapun yang mengatasnamakan paslon 02 sehingga membuat hal ini menjadi tidak baik saja, minta untuk diskualifikasi kepada paslon nomor 2. Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh warga bangsa untuk sama-sama menjaga kondisivitas negara ini. Tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang akan merugikan bangsa. Tapi apapun yang kita inginkan silakan menyalurkan kepada jalur-jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada kalimat bahwa belum tentu institusi-institusi yang menangani pengaduan kita ini netral dan melaksanakan atau menanggapi keinginan kita. Itu biar Allah tanya. Yang penting kita semua berusaha. Sekali lagi, dari tempat ini kami semua sepakat bahwa negara Republik Indonesia harus dijaga, NKRI yang berbineka tunggal ika dengan Pancasila itu harus kita terus pagarin dari hal-hal yang tidak baik. Itu dari saya.